Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini menjelang tidur, menjelang beranjak istirahat, Anda mendengarkan inspirasi dan pencerahan dari saya, Firman Pratama, di channel YouTube Cahaya Kehidupan. Terima kasih juga buat Anda yang sudah membagikan video Cahaya Kehidupan ke banyak orang, ke teman-teman Anda, ke grup WA Anda, ke media sosial Anda, dan sebagainya. Karena saya mendapatkan banyak respon bahwa banyak orang senang dengan apa yang disampaikan di Cahaya Kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan apa yang ada di Cahaya Kehidupan itu berbeda dengan motivasi di tempat lain, motivasi di channel lain, inspirasi di channel lain. Bahkan ada yang mengatakan sepertinya di Cahaya Kehidupan itu punya pemahaman yang berbeda gitu. Saya juga tadi sempat mendapatkan WA dia subscriber di Cahaya Kehidupan, setia nonton Cahaya Kehidupan, dan juga membaca buku 10 Keajaiban Pikiran yang dia beli di Shopee katanya. Dan dia mengatakan bahwa buku itu buku yang unik, buku yang berbeda, buku yang membuka pemahaman dia dengan perspektif yang berbeda gitu. Si bapak ini katanya sudah pernah belajar pikiran, belajar alam bawah sadar, belajar tanda kutip ilmu NLP dan sebagainya. Tapi ketika dia membaca buku 10 Keajaiban Pikiran, dia mendapatkan pencerahan bahwa oh ternyata ini loh pikiran, ternyata makanya seperti ini gitu. Dan tadi bapak ini juga katanya sudah order buku kitab satu-satu sugesti. Bagi Anda yang setia nonton Cahaya Kehidupan, Anda tonton dengan benar-benar, Anda simak. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Untuk Anda yang ingin berubah, untuk Anda yang ingin menyadari hidup seutuhnya, hidup sebagai manusia. Hari ini hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021. Hari ini tadi Jumat, saya pagi mengajak Ami dan Ira ke tempat bermain di komplek perumahan saya gitu ya. Saya ajak dia jalan kaki sambil menikmati embun pagi, menikmati banyak burung-burung yang berterbangan, ada kupu-kupu gitu ya. Karena perumahan saya yang di Savira Garden itu suasananya masih sangat-sangat pohon gitu ya. Memang dibuat banyak pohonnya, kemudian ada taman-taman, sehingga jadi nyaman sekali ketika pagi-pagi gitu ya berjalan menikmati udara pagi dan tanpa masker. Jadi berjalan pagi dengan udara yang sejuk, karena sepi, Ami sama Ira bermain dengan bahagianya, dengan ketawa dan ceria. Kemudian tadi saya ada kelas AMC online, pesertanya dari Sidoarjo. Jadi meskipun lokal area nih, sama-sama Sidoarjonya, sama-sama Surabaya Sidoarjo, tetap menggunakan online saja gitu ya, supaya sama-sama enak, sama-sama nyaman. Tadi yang belajar tadi 2 orang, kakak dan adik, jadi satu di kelasnya. Jadi buat Anda yang ingin belajar AMC-nya berdua, silahkan gitu ya. Tinggal bagaimana biayanya ke Mbak Ita. Ada suami istri, ada kakak adik biasanya yang belajar bareng. Tadi yang belajar kakak dan adik ini sangat akur sekali. Bahkan kakaknya yang mendorong adiknya untuk belajar tentang pikiran supaya berubah. Karena dia bilang adiknya ini kadang tiba-tiba down sendiri, tiba-tiba galau sendiri gitu ya. Nah tadi ketika belajar AMC, adiknya juga mulai terbuka, mulai sadar bahwa semua tergantung pikiran kita dan itu bisa dirubah-rubah. Kita punya hak untuk mengendalikan pikiran kita sehingga bisa menarik apapun, termasuk juga menarik jodoh. Nah tadi si adiknya ini belum menikah, laki-laki, si kakaknya tadi membuatkan kalimat menarik jodoh gitu ya. Karena di kelas AMC juga ada materi untuk mempengaruhi ke banyak orang, berarti juga bisa dong untuk menarik jodoh gitu ya. Karena AMC memang sebuah metode, sebuah ilmu yang digunakan untuk
apapun tujuan Anda sebetulnya. Anda ingin naik jabatan, silahkan. Anda ingin jodoh juga bisa. Untuk punya mobil, rumah, dan sebagainya juga bisa. Karena apapun keinginannya, rumusnya AMC. Nah, kenapa? AMC terbukti sebagai metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Dan tadi si kakaknya sepertinya dia guru, adiknya punya toko ya, mengelola toko keluarga. Dan tadi kakak adik ini belajar buat kalimat telepatinya, yang adiknya juga, sampai dia sadar bahwa oh ternyata ini yang membuat salah gitu. Bahkan tadi dia mengakui bahwa oh ternyata meskipun saya guru saya salah ya Mas ya, mengajarkan ke murid saya tentang istilah malas, kemudian istilah kemiskinan, lalu takut sama uang dan sebagainya. Ini berarti guru juga perlu belajar, guru juga perlu mengubah cara pandangnya, cara pemikirannya supaya mendidik muridnya dengan benar. Nah, memang selama ini gitu ya banyak hal, banyak pemahaman yang kelihatannya benar, tapi justru itu mencelakakan, alias membuat orang jadi downgrade sebetulnya. Mungkin Anda tidak sadar karena yang mengajarkanlah orang-orang yang Anda anggap dia lebih hebat pada Anda, orang-orang yang dianggap punya ilmu di bidang agama dan sebagainya, sehingga Anda lupa untuk berpikir, Anda lupa untuk menggunakan pikiran sehat Anda dalam mencerna informasi itu. Termasuk juga tentang jodoh. Ini yang dialami oleh si adiknya tadi. Kemudian tadi ketika belajar saya harus berarti harus melayani 2 orang gitu ya, sehingga cukup butuh waktu karena biasanya 1 orang bisa lebih cepat, ini karena 2 orang. Kemudian juga harus ada break sholat Jumat, sehingga tadi selesai jam 4, biasanya jam 3 sudah selesai. Jam 4 saling membuat contoh, kemudian bagaimana membuat doanya, bagaimana untuk mempengaruhi orang supaya tokonya ramai. Dan si mbaknya tadi cukup antusias, dan meskipun dia guru ya, dia mau open mind, dia mau untuk oh ternyata enak ya, ternyata pikan itu luar biasa sebetulnya kalau orang tahu. Tapi kalau orang nggak tahu ya akhirnya apa? Pikannya jadi sia-sia saja, pikannya jadi percuma, pikannya jadi nggak ada artinya. Si adiknya juga semakin berani untuk pede, karena saya lihat tadi di awal adiknya agak-agak kurang berani ya untuk menulis contoh, membaca kalimat. Tapi ketika saya berikan tadi pemahaman, kita belajar, adiknya jadi lebih percaya diri, dan semoga, dan bukan semoga ya, dan adiknya menjadi lebih siap untuk menikah, lebih siap untuk menarik jodohnya. Karena sebetulnya ketika orang itu belum dapat jodohnya, belum ketemu jodohnya, bukan berarti Tuhan tidak mengantarkan jodohnya, tapi karena orang itu yang belum mau atau belum siap untuk menerima jodohnya datang. Oke, jadi Tuhan sudah mengatur setelah jodoh Anda, Tuhan sudah menentukan jodoh Anda, Tuhan sudah memberikan jodoh kepada setiap manusia. Kenapa? Setiap manusia pasti diciptakan berpasang-pasangan, sudah pasti ada pasangan Anda. Yang jadi persoalan adalah, sudahkah Anda siap menerima jodoh itu? Sudahkah Anda mau untuk menerima pasangan itu? Ataukah Anda masih takut untuk menikah? Anda masih ragu-ragu untuk menjalin hubungan? Anda masih punya trauma tentang pernikahan? Anda masih punya pikiran jelek tentang pernikahan? Ini yang menghambat jodoh Anda, seperti si adik tadi yang belajar di kelas AMC online. Sadari ini buat Anda yang mungkin sekarang masih single, masih jomblo, pahami dan berani untuk belajar. Selamat istirahat, selamat mendamaikan diri. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.